Assalamualaikum Teteh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Iya Ibu, iya Teteh sebelumnya mohon maaf, semoga sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk saya. Mungkin untuk sekarang nggak terlalu formal aja ya Teh, biar Teh enak aktivitas. Ya. Mungkin sebelum kita mulai, dari Teteh mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu gitu Teh. Iya, sebelumnya atuh masa cuman aku aja yang ada di layar nih. Ayo atuh. Ini udah semua apa udah kelihatan di layar? Belum sih, masih pada item-item nih. Mungkin jaringannya ya Teh. Jadi di sini saya udah on cam semua. Oke, perkenalan dulu kali ya. Caranya Ada Teh jelas. saya Widya Puranti Pratama Putri. Saya kerja di Dinas Kesehatan UPTD Farmasi tepatnya. Saya tenaga teknik kefarmasian D3, lulus tahun 2009 di Pontianak. Ini agak hilang-hilang ya suaranya ya. Terdengar jelas Ibu. Oh iya, oke. Siap. Udah gitu aja kali ya perkenalannya. Terima kasih ya. Kalau sudah ini Nih, di puskes hampir 11 tahun. Ngelag. Sudah terdengar Teh, apakah ada? Nah udah. Ada. Mungkin langsung saja ya kepada Teteh, apakah suara saya sudah terdengar? Udah. Ini agak jelas nih. Terus sudah on cam semua. Teteh izin bertanya. Untuk di Dinas Kesehatan itu, untuk haknya itu biasanya apa saja ya, Teh? Apanya? Untuk hak di Dinas Kesehatan sebagai seorang... haknya ya. Iya, kalau di dinas sih sepertinya kita kalau mau ngomongin hak di dinas sih, karena saya kan udah ini ya, udah kerja lama. Jadi yang jelas mendapatkan STR dulu. STR itu kan hak kita ya, karena kita kan kalau misalnya kerja nggak ada STR itu nggak bisa gitu. Nah, jadi mendapatkan STR dulu untuk izin bekerja. Terus yang keduanya mendapatkan perlindungan hukum dari Dinas Kesehatan untuk setiap pekerjaan kita, dan mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi profesi PAFI. Jadi sebelumnya nih teman-teman harus tahu, nanti kalau misalnya kalian sudah selesai dari perkuliahan, kalian akan bergabung bersama organisasi profesi PAFI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia gitu. Nah, itu hak kita itu. Jadi saat kita misalkan mendapatkan kendala dalam bekerja, nah kita akan mendapatkan perlindungan hukum dari dinas dan dari organisasi profesi PAFI gitu. Nah, yang selanjutnya kita hak kita adalah mendapatkan jaminan keselamatan saat bekerja. Karena kecelakaan bekerja itu kan pasti ada. Apalagi kita bekerja di bidang farmasi yang berhubungan dengan obat, itu kan bagian dari kimia ya. Terus kita terpapar setiap hari. Nah, itu kita wajib mendapatkan hak
untuk perlindungan itu, perlindungan kesehatan kita gitu. Terus yang terakhir ya gaji dong dan tunjangan. Ya, oke itu deh kayaknya haknya. Izin bertanya kembali Teh, apakah hak Teteh sudah terpenuhi semua? Kalau hak sih, alhamdulillah sudah terpenuhi karena kan kalau dari organisasi kita kan udah dapat STR ya untuk izin kerja kita. Kalau dari dinas kesehatan kan kita dapat BPJS gitu kan. Berarti kan kita udah terpenuhi gitu haknya. Kayak gitu. Kalau untuk gaji kan ya, alhamdulillah ya digaji terus per bulannya. Nggak telat sih kalau gaji per bulan. Dapat bonus nggak Teh? Kalau bonus itu nggak ada dong. Kalau bonus tuh Biasanya ada THR teh. paling THR mah atau dari pemerintah aja. Kalau dari dinasnya mau uang apa yang mau dijadiin THR? Baik, Teteh izin bertanya untuk kewajiban Teteh sebagai seorang TTK di Dinas Kesehatan itu apa aja ya Teh? Boleh dijelasin? Kalau kewajiban di sini ya, kalau ngomongin kewajiban sih nggak hanya di sini aja. Kita jadi tenaga teknis kefarmasian itu kan misalnya ya saya kan kerjanya sekarang di dinas ya, taat peraturan dinas, terus yang dijelaskan taat terkait kepegawaiannya, terus karena ya balik lagi karena kita perlu berhubungan dengan organisasi, taat dengan peraturan organisasi profesi, kayak bikin SIK. Nah, itu kan itu kewajiban kita bikin SIK, surat izin kerja. Nah, terus itu terkait administrasinya ya kewajibannya. Kalau soal pekerjaannya, pengelolaan obat, karena kan tidak ada pelayanan kefarmasian di dinas, adanya cuma pengelolaan obat. Jadi kayak saya ini kan nggak ketemu pasien langsung, saya kan hanya di pengelolaan obatnya gitu. Nah itu kewajiban saya di sini. Nah itu kayak perencanaan, pendistribusian, penyimpanan. Nah, itu kan ilmu saya dipakai gitu di sini. Nah paling itu kewajibannya. Teteh, kalau misalkan kan ini ya kalau di dinas kesehatan kan berbeda dengan di apotek atau di rumah sakit gitu. Nah, kalau misalkan pekerjaannya sendiri di dinas kesehatan itu tenaga teknis kefarmasian itu di ranah apanya gitu Teteh tanggung jawabnya? Di kerjanya tuh seperti ngapain aja gitu Teh? Nah, kalau di apotek kan lebih spesifiknya kan pengelolaan dan pelayanan yang jelasnya kan. Kalau di dinas itu karena tidak ada pasien ya nggak melayani. Paling kalau misalkan sekarang kan memenuhi kebutuhan obat se Kabupaten Tasikmalaya, nah gitu. Itu kalau jadi setiap di dinas itu membawahi puskesmas. Nah, si kebutuhan obat di puskesmas itu dikelolanya ya sama dinas ini gitu. Ya termasuk misalkan pembelian untuk obat-obat BPJS misalkan, terus penyimpanan obat. Ya kalau misalnya orang lain nyimpan obat ya biasa aja gitu ya. Tapi kan kalau kita mah sama ilmunya yang jelasnya. Terus pendistribusian ke puskesmas, misalkan obat-obat di puskesmas itu kan sebagian besar itu kan dari dinas kesehatan gitu. Nah paling itu. Terus pengelolaan obat kadaluarsa, nah itu penting banget tuh kita yang ngerjainnya. Karena kan nggak akan ada yang notice kalau misalnya orang lain mah tentang obat kadaluarsa gitu. Nah itu paling pokoknya itu
ya. Izin Ya. bertanya Teteh, untuk peluang kerja bagi lulusan D3 Farmasi di Dinas Kesehatan itu bagaimana ya Teh? Wah, kalau tentang pekerjaan mah ya, jangan khawatir lah di dinas. Jangan pun di dinas, di apotik, di toko obat, di mana-mana juga sekarang mau untuk TTK udah luas banget, udah besar banget, udah welcome banget gitu. Karena kan sekarang pengelolaan obat kan udah mulai dimonitor kan, sama pemerintah juga udah mulai dimonitor. Jadi di dinas kesehatan itu ya besar, sangat besar gitu kan. Jadi berbagi sedikit ya, profil UPTD Farmasi di Dinas Kabupaten ini, kami ini hanya ada 3 orang tenaga teknis kefarmasian gitu, yang latar belakangnya farmasi. Nah itu yang TTK. Terus kami membawahi Kabupaten Tasikmalaya itu membawahi 40 puskesmas satu kabupaten. Jadi bisa dibayangkan dong 40 puskesmas dalam 1 bulan gimana cara mendistribusikannya dengan tenaga farmasi yang sangat minim gitu. Karena kan pendistribusian itu kan ya kita yang kerjain gitu kan. Jadi walaupun sekarang ada asisten apoteker, tapi kan asisten apoteker dan tenaga teknis kefarmasian punya porsinya masing-masing bekerja di sininya. Jadi ya masih sangat besar banget gitu. Beban kerjanya kan jadinya berat gitu. Kalau ini kan sebetulnya di puskesmas gitu. Kayak gitu. Jadi ya besar. Kalau kalian minat, ayo saya tunggu di PTD Farmasi. Ya Teh, tapi secara survei saya ya dari teman-teman itu untuk ke Dinkes itu minatnya sangat sedikit. Mungkin bisa disebutkan untuk daya tarik kerja di Dinkes itu bagaimana ya Teh? Ya, karena gini nanti setelah kalau pandangan saya pribadi ya. Jadi nanti kalau misalnya setelah kalian lulus, kalian seorang farmasi itu akan punya tren sendiri gitu. Mereka maunya ngapain, maunya ke pengelolaan obat atau ke pelayanan, nah kayak gitu. Nah kenapa sekarang di UPTD Farmasi ini mungkin terkesan sangat minim gitu kan, orang yang mau kerja di dinas kesehatan, ya karena kerjanya itu kan cuman pengelolaan obat gitu. Sedangkan kan kalau misalnya untuk di apotek itu kan pelayanan kefarmasian, ilmu kita itu bisa dipakai luas banget gitu. Apalagi kan kalau kalau misalnya ketemu pasien itu kan kita bisa ada konsultasi sama pasien apa ya, banyak kerjaannya gitu. Kalau misalnya di UPTD Farmasi cuman palingnya kayak gitu jadinya cuman distribusi aja gitu, di pengelolaan obat, cara mengelola obat ED atau misalkan kan di penyimpanan. Nah, kayak gitu aja. Jadi mungkin sangat minim. Tapi kalau misalnya saya ketemu sama beberapa orang yang memang mereka pengen kerja di dinas karena kerjaannya ya gitu, hanya distribusi, hanya berkaitan dengan obat gitu. Ya nanti juga kalian akan dapat, kalau menurut saya nanti juga akan dapat style sendiri gitu, pengennya pelayanan atau pengelolaan obat gitu. Kayak gitu. Mungkin itu ya Teh buat orang-orang introvert ya Teh yang kurang suka berinteraksi. Ya, mungkin karena kan mungkin kerjanya juga itu terus. Kalau misalnya pelayanan makan bervariasi gitu, semua penyakit kan datang ngambil obat itu pasti lebih berwarna gitu daripada kalau misalnya di UPTD. Mungkin itulah, tapi kalau menurut saya mah ya itu style sendiri-sendiri lah, biasa kuli ngangkutin barang aja aku mah. Kayak gitu.
Terus untuk di Dinkes itu wajib PNS nggak teh? Enggak, enggak kayak gitu. Jadi kalau kalau ke dinas kan ya biasanya kalau misalnya ada pembukaan, misalkan pembukaan buat honor bisa gitu. Banyak juga teman-teman di sini yang bukan farmasi yang bantu-bantu gitu ada beberapa. Jadi ya segimana dinasnya buka 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 lowongan pekerjaannya lah gitu. Atau misalkan kalian misalkan daftar-daftar bisa jadi pertimbangan. Nah, itu bisa juga gitu. Kalau untuk di dinas kesehatan teh untuk perizinan misalnya ada mau perkuliahan lanjut gitu, apakah teh diizinkan atau tidak? Gimana? Bisa diulang? Agak hilang suaranya. Buat untuk pendidikan lanjut di dinas kesehatan itu apakah diperizinkan atau tidak teh? Atau bahkan ada Oh iya, dibiayai? iya pasti ada kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya PNS itu ada yang misalkan kita dibiayain dapat beasiswa ada, terus sama dibayarin pemerintah ada gitu. Enggak, ini sangat luas, enggak selalu seperti harus kayak TTK terus enggak. Nanti kalau misalnya mau sekolah ya tinggal kita ngajuin bisa. Teteh izin bertanya, untuk tips Teteh sebagai TTK agar bisa bekerja di Dinas Kesehatan itu bagaimana ya Teh? Untuk tipsnya, terima kasih Teh. Ya, sebetulnya sih bingung ya kalau disebutin tipsnya kerja di dinas kesehatan itu apa tuh bingung. Soalnya kan yang pertama ini kayaknya udah takdiran ya. Aku udah di sini udah takdir mungkin gitu. Jadi bukan bukan ini cuman sih kalau misalnya kalau dari saya sih mungkin ya tipsnya kalian kalau misalnya mau kerja di dinas kesehatan ya fokus aja gitu. Misalkan fokus sama misalkan aku maunya kerjanya di dinas kesehatan ya cari-cari peluang. Nah, kayak gitu itu kan itu apa bisa gitu. Ternyata kan saya juga kan di dinas kesehatan ini kan sebelumnya tuh puskesmas tuh 11 tahun gitu. Itu pun kan karena saya daftar PNS-nya di sana di puskesmas itu dapatnya gitu. Jadi bukan bukan sekarang target mau di dinas gitu kan. Sebetulnya kan saya juga sebelumnya nggak tahu kerjaan di dinas seperti apa. Cuman saya punya ilmu farmasinya aja, ilmu TTK-nya aja gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman mau kerja di dinas kesehatan ya fokus lulus kuliah, cari-cari cari-cari lowongan pekerjaan di dinas kesehatan. Nah, paling kayak gitu. Yang penting semangat kalau mau di sini. Kalau saya sih gitu. Ya, baik Teteh, terima kasih atas jawaban. Ya, Izin bertanya juga Teteh mengenai suka dan duka bekerja di Dinas Kesehatan. Menurut Teteh itu apa ya Teh? Terima kasih. wah ini mah nanti saya curhat dong. Ini mah nanti saya curhat dong. Ya banyak banget ya, nggak bisa diceritain sih kalau kalau soal kerjaan suka dukanya itu banyak banget, apalagi jadi farmasi itu kan apa ya, pekerjaan kita itu profesi kita itu kerjaannya itu belum dikenal sama profesi lain
Nah, jadi masih ada profesi lain yang beranggapan kita itu hanya ngambilin obat, nah kayak gitu kan, ngasihin obat gitu kan, hanya kayak gitu. Sedangkan kan ya buat apa ya kita sekolah ya, di sana kan ada ilmu, banyak ilmu gitu kan, ilmu farmasi yang nggak didapetin sama profesi lain gitu. Termasuk kan kayak penyimpanan itu kan agak ribet ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan masih masih banyak harus dibenerin gitu kan, harus harus apa banyak dukungan lah gitu. Nah, itu yang salah satunya yang belum didapat dari sini dari UPTD gitu, belum full gitu kan. Nah, kayak gitulah yang kalau dukanya tuh kayak gitu. Terus kan apa ya? Jadi ya sedihnya itu ya seperti itu. Jadi banyak kawan-kawan yang lain kan yang apa kerjaan farmasi gitu kan, kadang farmasinya sendiri juga kan bosen gitu kan ngerjain pengelolaan obat, padahal kan kalau saya mah suka sama kerjaan saya gitu. Nah, itu sih paling paling dukanya sih itu, yang lainnya sih enggak sih, suka-suka aja ya. Apalagi sukanya yang paling suka itu adalah kita punya ilmu kefarmasian yang itu kita beli gitu. Ya contohnya kan kalau ilmu kefarmasian mah ya kayak ngobatin keluarga juga kan, tahu tentang obat-obat. Nah, kayak gitu kan itu udah kalau saya sih udah suka banget gitu. Itu sukanya gitu kan. Karena kan nggak semua profesi di kesehatan itu belajar tentang obat. Nah, kayak gitu kan. Tapi kalau kita mah semua obat dipelajarin. Nah, itu sukanya. Kayak gitu. Kalau di dinas kan kerjaannya tuh kalau di puskesmas tuh kan kerjaannya nyampur, masih misah gitu kan. Jadi semuanya farmasi. Jadi kadang kita tukar pikiran sama kawan-kawan farmasi. Nah, itu bagian dari sukanya jadi farmasi di dinas kesehatan gitu. Terima kasih. Ya. Teteh, kakak pengen nanya, kalau di Dinkes itu kerjasama antar profesi itu kayak gimana gitu teh? Antar profesinya. Jadi kalau misalnya di dinas ini kan karena kita punya pemerintah ya, jadi pemerintah ini punya program kan. Jadi kayak program vaksinasi misalkan kan, yang udah nyata lah kalian tahu ya. Kalau yang lainnya mungkin kalian masih awam. Kayak vaksinasi. Nah, itu kan antar program itu. Nah, itu jadi kita bantunya di sana. Yang nyiapin vaksinnya kan nggak mungkin para yang pada nyuntikin. Paling kan dari kita semuanya. Termasuk tentang nyimpennya itu kan perlu ilmu gitu. Nggak hanya nyimpen. Karena kan ada vaksin corona yang harus beku atau yang harus suhunya sekian. Nah, itu kan nggak bisa sendiri ngerjainnya. Itu kan bagian dari pekerjaan kita. Nah, itu kayak gitu contoh kita sama profesi lain, kayak berperawat yang nyuntikinnya gitu. Kita yang nyimpen obatnya. Ini kan kalau misalnya penyimpanan obat kan kalau nggak bener nyimpen obatnya ya akan rusak. Jadi buat apa disuntikin? Itu kan fungsinya kita di dinas tuh seperti itu. Gitu. Kalau boleh tahu Teteh itu di Dinas Kesehatan Kota Tasik apa di Kabupaten Tasik? Kabupaten. Di Gebu ya Teh? Iya. Hayu main ke sini. Aku mau welcome kalau ada teman-teman dari farmasi pengen main ke sini itu pengen banget gitu, pengen ngeliatin. Nanti tuh kalian tuh kerja tuh kayak gimana gitu. Ini yang iya main, ada yang orang kabupaten enggak, hayu sok, aku mau welcome. Sok simpen nomor aku nanti kalau misalnya kalian lulus dari D3 ini, kalau misalnya enggak nyambung ke apoteker, belum mengambil apoteker, kalian kan masuknya ke organisasi profesi PAVI. Nah, itu kan nanti kan saya ada di sana. Ayo main.
Siap teh, insya Allah. Eh, Sibuk teh kuliahnya. iya. Aduh, gaya. Nggak apa-apa Oh, teteh tuh juga main sibuk. mah. Ya, setelah berjuang dulu nanti kalau udah lulus langsung kerja di sini. Amin teh, biar dekat dari rumah. Iya, oh gimana rumahnya? Kemarin teh ada ya dari Poltek ke sini? Iya, Magang, apa? Itu ada ya? iya teh ada. Eh, ke di sini teh si Dika sama siapa aku Nopal berdua laki-lakinya mah. Iya, bener. Kenal nggak kalian? Kenal Jangan-jangan teh. mereka bohong tuh dari Poltek. Ada. Ya, Nopal malah betah di sini. Dia mau kerja di sini aja katanya. Soalnya dekat teh rumahnya. Iya. Mereka sama aku kemarin. Yang ceweknya mah kebanyakan, aku juga nggak hafal. Yang laki-lakinya aja karena ada dua, jadi inget. Allah Agustus teh. Iya, sok atuh. Oh, kalian wisuda itu tahun sekarang ya? Tahun depan teh. Tahun depan? Hmm. Ini udah lagi pada praktek. Ya, udah selesai teteh. Oh, udah selesai. Sang mau sharing apa lagi? Teman-teman mungkin kalau ada yang ditanyain lagi, mau nggak? Ada? Kalau nggak saya yang cerita nih. Mungkin teh untuk perbedaan di puskesmas sama dinas kesehatan itu bagaimana teh? Lebih enak mana? Ya itu, ya kalau lebih enak makanya saya bilang nanti kalau kalian udah lulus tuh punya style sendiri, enaknya gimana, enaknya mau gimana, mau kemana, mau kerja di pelayanan atau pengelolaan. Kalau di puskesmas mah numpuk, kerjaannya semuanya ada, pengelolaan obat ada, pelayanan kefarmasiannya ada gitu. Ya kalau itu mah apa ya style kalian lah nanti di mana. Kalau suka ketemu pasien ya kerjanya di apotik, di puskesmas. Kalau cuma kayak si Nopal tuh, dia mah sukanya hitung-hitung, aku mah nggak mau ketemu pasien katanya. Dibilang kayak gitu sama aku. Ya udah aku bilang aku tunggu di sini biar dia masuk di dinas kesehatan aja. Kalau puskesmas kan distribusinya ke pasien. Kalau di dinas distribusinya cuman ke puskesmas gitu. Aku tuh suka semangat lihat adik-adik tenaga teknis kefarmasian nih. Mudah-mudahan kalian betah di D3. Amin teh. Karena aku juga belum belum sekolah-sekolah sih. Masih betah jadi D3. Teteh, sebelum kahim mungkin mau tanya, teteh tuh asalnya dari Tasik atau di Tasik? Biografi lagi ya. Cerita biografi lagi ya. Kalau kalau saya nyeritain pengalaman pengalaman menjadi farmasi ini agak ribet nih. Soalnya kalau kalian kan kuliahnya di Pontianak. Jadi kerja pertama kali itu bukan di dinas kesehatan, tapi di
sana di perbatasan Malaysia. Aku tuh pulang ke Tasik. Aku mah orang Bandung. Sebenarnya mah cuman ke sana ikutan ke bawah arus sama keluarga. Jadi kuliahnya di Pontianak gitu. Jadi aku nggak kenal sama formasi-formasi di Tasik tuh nggak kenal. Baik Teteh, mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih atas ilmunya dan juga waktunya Teteh yang sudah diberikan. Mungkin kapan-kapan kalau ada yang mau ditanya lagi bisa chat pribadi mungkin ke Teteh ya. Iya, sok dibagiin aja nomor HP saya mau bebas. Yang penting ngechatnya tentang kefarmasian. Iya ya Teh, biar Cuma kamu seneng di chatnya. Iya, sok. Bisa aja bisa ada yang mau ditanyain. Misalkan nanti kalian udah lulus mau kerja di mana di kabupaten, ada nggak lowongan kerjaan, boleh. Nanti saya masukin kalian ke grup, gampang. Yang penting kalian fokus dulu deh, fokus lulus. Oh iya baik Teteh, mungkin sebelum ditutup boleh dokumentasi dulu gitu Teh. Oke, siap. Akunya kependekan. Jadi coba kepalanya aja yang kelihatan. Iya gitu Teteh. Oke. Mulai aja ya. Satu, dua, tiga. Dia farmasi. Dia farmasi gimana? Gini Teh. Ah, kalian mah bisa aja. Bisa aja. Mulai, satu, dua, tiga. Udah, udah. Belum? Ya, udah siap? Belum. Oh, mau berapa kali juga, hayu. Mumpung salse. Satu, dua, tiga. udah Teh. Udah, Teh. Dah. Oke. Ya, Teteh, terima kasih. Ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, Teteh. Masih banyak, Ya. Teh. Semangat ya. Selamat sampai kembali, Teteh. Ya, Assalamualaikum. Teteh, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin jika Teteh ada keperluan lain bisa meninggalkan Teteh. Terima kasih banyak Teteh sekali lagi.